Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Osmalina Nurrahma, salah satu staf pengajar di program studi S1 Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Saya telah mengabdi di Universitas Erlangga sejak tahun 2016 dan diangkat menjadi dosen tetap universitas pada tahun 2018 berdasarkan keputusan Rektor nomor 1336/UN3/2018. Selanjutnya, saya berubah status menjadi pegawai negeri sipil di Universitas Erlangga pada tahun 2020 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 501/UN3/2020. Saya ditugaskan menjadi anggota tim pengajar mata kuliah Sinyal dan Sistem yang saat ini berganti nama menjadi Sinyal, Sistem, dan Kontrol dengan kode FIA 307 di program studi S1 Teknik Biomedis, sesuai dengan bidang keahlian saya yaitu pengolahan sinyal. Berdasarkan rencana perkuliahan semester, mata kuliah tersebut dibagi menjadi 2 capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPL 2 mampu menganalisis permasalahan dan mensintesis solusi pada bidang teknik biomedis, khususnya bidang sistem instrumentasi biomedis, rekayasa biomekanika, informatika biomedis, serta rekayasa jaringan dan organ artifisial. CPL 5 mampu merancang dan mengaplikasikan suatu sistem pada teknik biomedis secara benar dan sistematis sesuai spesifikasi yang ditentukan dengan mempertimbangkan aspek kemasyarakat, keamanan, lingkungan, dan ekonomi. Mahasiswa diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini mampu mendeskripsikan, mengklasifikasikan sinyal-sinyal biomedis, abstrak atau real, random atau deterministik, stasioner atau non-stasioner, serta mampu menghitung sifat stokastik berdasarkan masukan linier, serta menganalisis sinyal biomedis, serta mampu mendesain filter untuk simulasi instrumen biomedis dan pemrosesan sinyal biomedis. Pada mata kuliah ini, PJMK memberikan tugas kepada saya untuk mengampu sub CPMK 1 dan 2, yakni mahasiswa mampu mengkarakterisasi sinyal dalam waktu kontinu dan diskrit menggunakan metode transformasi Fourier kontinu dan diskrit dengan benar, serta mampu mengkarakterisasi sistem linear time invariant dalam domain waktu kontinu dan diskrit menggunakan metode transformasi Laplace dan transformasi Z dengan benar. Keduanya dimaksudkan untuk mendukung CPL, metode pembelajaran pada mata kuliah ini dengan metode ceramah, diskusi, serta latihan pengolahan data. Mata kuliah sinyal, sistem, dan kontrol di dalamnya banyak memuat banyak perhitungan matematis dan teoritis sebagai dasar pengolahan sinyal. Namun, kebanyakan mahasiswa akan merasa sangat jenuh dan sulit untuk memahami bila hanya dengan penyampaian teori. Oleh karena itu, kreativitas saya dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa adalah pada pertemuan minggu ketiga dan keempat saya menambahkan studi kasus atau case-based learning terkait pengolahan sinyal biomedis ECG dalam domain frekuensi dengan memanfaatkan perangkat lunak MATLAB. Sehingga mahasiswa dapat mendapatkan gambaran akan aplikasi yang dapat diterapkan dari teori Fourier transform yang mereka pelajari. Salah satu pembaruan dalam CBL ini adalah mahasiswa saya minta untuk mengambil data secara langsung sekaligus mengenalkan alat medis yang berkaitan dengan kasus. Hal ini juga akan menambah ketertarikan mereka terhadap materi karena ada hands-on biosensor sederhana dalam mengambil data sinyal medis. Sebelum melaksanakan tugas, saya memberikan demonstrasi dan penjelasan terkait langkah-langkah pengerjaan dan pengambilan data pada perkuliahan. Selain itu, saya juga menjelaskan poin-poin penilaian, sehingga mahasiswa memiliki gambaran atas apa yang perlu dilakukan. Selanjutnya, saya meminta mereka untuk menganalisis sinyal yang mereka peroleh untuk didiskusikan pada pertemuan selanjutnya sebagai salah satu bentuk interaksi pada mahasiswa, sehingga saya dapat mengetahui pemahaman akan teori mereka yang mereka pelajari. Selain itu, semua materi dan penugasan saya letakkan pada platform e-learning Universitas Erlangga, sehingga mahasiswa dapat mengakses dengan mudah termasuk melakukan responsi, umpan balik, atau mengajukan pertanyaan terkait materi atau tugas yang diberikan. Saya juga membentuk WhatsApp group untuk mempermudah koordinasi atau memberikan informasi secara langsung kepada mahasiswa dengan cepat. Asesmen atau penilaian terhadap CBL memiliki porsi 40%, sedangkan UTS dan UAS memiliki masing-masing porsi 25%, dan sisanya 10% merupakan tugas responsi atau pengerjaan soal yang diberikan di tiap minggu pembelajaran. Dalam 40% penilaian CBL ini termasuk penilaian soft skill mahasiswa seperti kemampuan presentasi dan kemampuan bekerjasama dalam kelompok. Dengan demikian, saya dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan mahasiswa dalam mempelajari sinyal medis dengan aktivitas yang melibatkan mereka dalam kasus secara real, sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini. Demikian sesi perkenalan dan penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan akan saya lanjutkan pada sesi perkuliahan. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya dalam tepat waktu untuk
mata kuliah ini. Ya, mata kuliah ini kita melanjutkan di minggu ketiga. Jadi terkait kemarin sudah kita bahas terkait transformasi fluid ya, atau signal analisis dalam frekuensi, dan sekarang kita lanjutkan ke frekuensi domain. Mungkin sebelum kita mulai kita bisa berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan yang masing-masing. Doa dulu. Mungkin sebelum kita coba dari yang sekarang, mungkin kita review dulu ya dari yang sebelumnya kita sudah pelajari terkait signal analysis and in the frequency domain. Jadi mungkin ini sudah kalian dapatkan sebelumnya di minggu yang kemarin, tapi sebelum kita lanjut dulu ya, kita review terkait transformasi sinyal. Jadi transformasi sinyal sendiri kan memang dia konsepnya adalah mengkonversi sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi gitu ya. Also, ini saya belum slide show. Dan sifat dari transformasi itu adalah interchangeable, berarti dia harus bisa dibolak-balik, artinya dari time domain ke frekuensi domain atau sebaliknya. Dan secara generalnya biasanya dibagi menjadi dua, yaitu continuous dan juga discrete. Kalau continuous berarti biasanya diwakili dengan fungsi integral atau kecepatan manis. Cuma kalau yang bagian discrete berarti berubah bentuknya jadi summation, gitu ya. Jadi bentuknya adalah satu manis. Dan biasanya kalau sudah dalam domain frekuensi itu nanti identik dengan domain atau identik dengan istilah spektral atau spektrum. Jadi hati-hati dengan istilah yang memang pakem gitu ya. Kalau memang dalam time domain biasanya disebut sebagai raw signal. Tapi kalau misalnya spektral atau spektrum berarti itu sudah dalam domain frekuensi seperti itu. Jadi ini istilah pakem tapi sederhana sebenarnya konsepnya gitu ya. Dan ini mungkin juga sudah saya jelaskan sebelumnya, mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan ke saya kira-kira kenapa sih kita harus butuh analisis frekuensi atau analisis dalam domain frekuensi. Kira-kira mungkin ada yang mau bisa menjelaskan terkait kasus ini. Kira-kira ini time domain, kemudian yang sebelah kanan ini adalah frekuensi domain. Kira-kira apa yang bisa? Ya, baik, silakan. Kalau misalnya setahu saya, kalau di sinyal genetis itu kan kita baca tentang tubuh manusia. Nah, salah satu contohnya itu sinyal EEG itu perlu ditransformasikan ke frekuensi domain karena biasanya dianalisisnya di domain frekuensi. Kayak frekuensi sampingnya kan 128 Hz. Terima kasih Kak. Mungkin ada lagi yang mau menjelaskan terkait kenapa sih kita butuh frekuensi ya, menambahkan keterangan gitu ya. Tadi yang dikatakan Clara juga sudah benar, mungkin sebenarnya adalah sesuai kebutuhan. Apa kita butuh frekuensi domain kalau memang informasi yang kita butuhkan tidak cukup dengan time domain saja. Contohnya kalau misalnya di sini saya ambil kasusnya adalah sinyal EEG gitu ya. Kalau kita lihat dari time domain saja, itu kan seperti tidak ada bentuknya, random sekali bentuknya gitu ya. Jadi apa informasinya agak susah dilihat. Tapi kalau misalnya kita ukur ke frekuensi domain, ya, di sini akan terlihat oh dia yang dominan adalah di dalam frekuensi 5 sampai 15, atau mungkin di sini yang peaknya adalah 8, jadi 8 sampai 12. Ini adalah tentang dimana itu adalah gelombang alfa. Jadi gelombang alfa itu berarti jadi saat dia relax. Kalau misalnya delta berarti dia dari 0 sampai 4, gitu ya. 4 sampai 8 itu adalah theta, alpha itu 8 sampai 12 dan seterusnya. Itu bisa kita lihat dari frekuensi domain. Jadi sampai di sini kita bisa tahu oh sinyal ini adalah sinyal saat orang tersebut dalam keadaan relax. Atau mungkin nanti kalau misalnya ada frekuensinya berubah jadi theta yang tinggi, berarti dia sudah konsentrasi full gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari time domain ini tidak akan terjadi apa-apa, atau kita tidak tahu informasi apa-apa dari situ, karena ya udah tidak ada polanya. Dan di sini kalau di domain frekuensi ada tambahan satu lagi informasi yaitu fasa. Tapi mungkin kalau untuk analisis fasa ini mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Tapi nanti kalau untuk aplikasinya dalam sistem kontrol, gitu, kita butuh dari fasa untuk lihat apakah ada sistem delay atau tidak. Gitu. Ya, tapi beda lagi kasusnya kalau misalnya kita analisis sinyalnya adalah ECG. Kalau ECG kan mungkin sudah ada polarisasi EEG AST gitu. Jadi kita bisa lihat dari peak to peak-nya untuk lihat heart rate-nya. Nah itu berarti kita nggak perlu lagi ubah ke frekuensi domain kayak gitu. Tapi bisa kasusnya kalau misalnya ECG-nya dalam kondisi yang saat istirahat, kemudian berolahraga, nah itu pasti RTR-nya mungkin
beda tuh, frekuensinya akan semakin cepat karena dia berolahraga. Itu kita bisa lihat dari frekuensi itu. Atau misalnya kita butuh dua-duanya, berarti kita butuh time dan frekuensi domain untuk diolahraga, gitu ya. Jadi ini juga terkaitkan frekuensi transformasi dari konvolusinya. Nah ini sebenarnya properties atau secara teoritis gitu ya dari sinusoidal untuk Fourier. Nah, Fourier ini basic sinyalnya adalah sinus. Kenapa dia pakai sinus? Karena di sini sinus punya energi yang hanya pada satu frekuensi, frekuensinya hanya satu, jadi dia tunggal, jadi akan lebih mudah kalau misalnya itu dianalisis. Jadi nanti dicocokkan misalnya satu pas, dicocokkan ke sinyal yang kita punya, oh ini ada korelasi atau ada sinyal yang sama nggak? Jadi dari situ kita bisa tahu oh sinyal ini tentang frekuensinya ada apa saja. Kemudian selain itu juga sinyal punya 3 parameter yang lebih mudah untuk dianalisis, yaitu magnitude atau amplitude, gitu ya, kemudian fasa dan juga frekuensi. Jadi nanti yang paling banyak kita analisa adalah frekuensinya, gitu ya. Jadi frekuensinya nanti kita akan lihat dari plot FRT. Yang ketiga ini adalah parameter yang ketiga. Nah ini yang menjadikan sinusoidal penting untuk basic frekuensi karena dia lebih mudah untuk dianalisis kembali. Jadi equationnya pun simpel, jadi cuma A sin 2πf gitu ya, atau ditambahkan T kalau memang continuous, kalau memang discrete nanti berubah jadi T besar atau periode, atau bisa juga dalam bentuk kosinus. Jadi lebih mudah untuk diubah kembali dari domain frekuensi ke bentuk waktu. Nah, jadi kalau misalnya kita basicnya adalah Fourier akan pakai sinyal sinusoid. Jadi untuk analisisnya tidak jauh-jauh dari magnitudenya berapa atau amplitudenya, kemudian fasenya dan juga frekuensi. Dan ini yang digunakan sebagai dasar dari Fourier. Jadi anggapannya adalah semua sinyal yang ada di dunia ini adalah gabungan dari beberapa frekuensi. Ya, beberapa frekuensi banyak sekali. Jadi bisa jadi itu tak 3. Kayak kasus yang real ini kita mungkin bisa jadi itu terdiri dari ribuan komponen frekuensi. Nah, tinggal digabung-gabung. Jadi sinyal itu posisi. Jadi kita bisa pecah dari sinyal itu dilepas disatu-satukan gitu ya. Itu nanti jadi oh ternyata sinyal ini adalah gabungan dari frekuensi 1 Hz ditambahkan 2 Hz, 3 Hz dan seterusnya. Jadi ini yang sebenarnya di dalamnya dilakukan oleh Fourier atau Fourier series atau mungkin yang kalian kenal sebagai grid Fourier. Gitu ya, dihitung satu-satu. Ini sudah kalian lakukan juga secara manual waktu matematika teknik 1 sebelumnya. Jadi manualnya seperti ini. Ya, jadi terdiri dari sinusoid pertama, sinusoid kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi masing-masing ini nanti punya equation sendiri-sendiri. Meskipun pada real kenyataannya kita nggak tahu nih sinyal ini equationnya seperti apa. Itu yang agak susah kalau real case-nya. Tapi kita bisa pakai konsep yang ada di sinusoidal decomposition ini untuk melakukan transformasi sendiri. Contohnya. Nah ini contohnya, jadi kalau misalnya kita lihat sinyal yang original waveformnya adalah segitiga, ini kalau dilihat agak susah kalau misalnya langsung membuat suatu coding dengan bikin sinyal segitiga. Itu susah, bagaimana caranya bisa sinyal segitiga dari cuma equationnya sinus. Jadi ternyata untuk bikin itu kita minimal butuh 3 komponen. Yang pertama itu dengan frekuensi 1 Hz, yang kedua 3 Hz, yang ketiga 5 Hz. Ternyata kalau jumlah dia jadi yang sebelah kanan. Jadi sama dengan yang original waveform. Bisa jadi nanti kalau misalnya kita punya sinyal yang lain gitu ya, itu terdiri dari 3 atau 5 atau bahkan lebih komponen frekuensi. Itu yang nanti kita akan lihat di spektrum dari frekuensi dari Fourier transform. Nah, kalau yang sebelah kiri ini karena dia urut yang 1, 3, 5, 7 itu biasanya disebut sebagai harmonic sinusoid. Jadi dia seperti kelipatannya. Jadi dia berulang gitu. Atau mungkin ada yang 1, 2, 3 dan seterusnya itu diulang lagi, itu namanya frekuensi harmonis. Atau yang berulang terus-menerus kayak gitu. Ya. Dan ini kita masuk ke Fourier series analysis dan juga Fourier transform. Jadi sebenarnya secara teoritis untuk mengubah dari
yang bentuknya continuous juga bentuk discrete ya. Jadi nanti kita akan kenal apresiasi sama theta ya. Jadi nanti ada komponen fundamental frekuensi atau fundamental frekuensi itu sebenarnya yang awalnya. Jadi kalau harmonik tadi itu berulang. Nah, harmonik itu punya fundamental frekuensi. Misalnya dia frekuensi 1 tadi kemudian diulang ya, jadi 3, 5 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita ubah ke FFT-nya atau frekuensi Fourier-nya, dia akan kelihatan di sini ada 3 komponen frekuensi yang sesuai. Jadi di sini ada 1, 3, dan 5. Jadi kita bisa lihat, oh dalam sinyal segitiga ini kita butuh 3 komponen frekuensi. Jadi bisa dibolak-balik, mau kita dari frekuensinya yang kita lihat atau dari time domain-nya. Ini adalah salah satu bentuk juga interchangeable tadi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kemudian kita ubah lagi ke time domain, ya harusnya bentuknya seperti ini. Kalau misalnya dari seperti ini kita proyekkan gitu ya, frekuensi, ya bentuknya akan jadi 3 titik. Ini tidak punya 3 komponen. Dan satu lagi di sini ada fasa. Ya, selain magnitudenya atau amplitudenya, kita punya fasa. Jadi fasa di sini nol dan dia tidak bergeser. Kalau dia ada pergeseran atau mungkin ada lebih lambat sedikit, nah itu biasanya fasanya bergeser. Biasanya fasa ini dalam bentuk derajat atau mungkin bisa juga kalau di time domainnya dia jadi second, jadi bergeser delay berapa detik seperti itu. Nah ini ada additional properties dari sinusoid. Jadi selain yang 3 tadi dia lebih mudah dihitung, kemudian dia punya 3 komponen magnitud, fasa sama frekuensi tadi. Kemudian yang ketiga tadi eklusinya mudah. Jadi tambahannya yang keempat adalah dia harmonik harmoniknya dilihat dari sinusoid. Jadi dia ortogonal. Artinya ortogonal itu dia tidak mungkin sama dengan semua sinyal yang ada di dunia ini. Mungkin ini adalah salah satu ciri atau salah satu syarat penting bagi transformasi. Jadi kalau misalnya kita mau mencocokkan sesuatu berarti nggak boleh bias. Nah, jadi syaratnya nggak boleh bias adalah ortogonal. Nanti untuk di transformasi yang lain ya seperti wave itu berarti dia harus di ortogonal kan. Jadi nanti sinyal basicnya harus pencerminannya. Ya, jadi intinya di sini ortogonal itu dia tidak akan sama dengan sinyal apapun. Nah, kenapa kok sinusoid ini pasti ortogonal? Karena dia diubah sedikit frekuensinya itu sudah pasti ortogonal. Jadi satu pas pasti ortogonal dengan 2 pas dan seterusnya. Jadi ini kelebihan dari sinusoid ya. Terus kemudian yang kelima, operasi kalkulusnya atau mau bisa diferensiasi atau kalau mau integral, nah itu lebih mudah kan, hanya mengubah magnitud sama pasnya. Jadi frekuensinya dia tidak akan berubah. Jadi omega-nya tetap mau di gimana pun dia kosinus berapa gelar, omega-nya tetap atau frekuensinya tetap tidak akan berubah. Itu juga lebih mempermudah penghitungan manual. Nah yang keenam di sini kompleksitinya, jadi dia lebih sederhana sebenarnya ya. Di sama frekuensi yang sama dia punya kompleksitas yang lebih mudah dibanding dengan sinyal-sinyal yang lain. Nah ini mungkin secara manual, ini juga review juga ya dari matematika teknik yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Jadi di sini untuk menghitung atau menemukan koefisien Fourier gimana sih? Jadi secara umum kita sudah kenal kalau frekuensi atau ekuasi dari Fourier itu adalah A0/2 sigma dari AM cos dimensi gitu ya. Jadi AM-nya sama B-nya ini adalah koefisien dari Fourier yang harus kita cari. Atau bisa kita dalam bentuk polar conversion ya, jadi yang bentuknya AM kita ubah ke C kan. Jadi ada 2 macam sebenarnya, nanti mungkin ada 3 kalau ditambah dengan fast Fourier transform. Jadi ada rectangular form, ada polar form. Kalau yang polar berarti biasanya dia pakai yang C sama theta karena dia pakai sudut. Tapi kalau misalnya rectangular dia pakai yang seperti ini, A0 AM sama B. Jadi nanti mungkin kita langsung ke bagian coding saja. Jadi yang AM sama B ini yang rectangular, kalau yang C sama theta dia polar. Jadi ada 2 macam. Sebenarnya mau pakai yang polar atau mau yang rectangular pun nggak masalah, sama saja. Ya, di sini pun ada konversinya. Jadi yang bentuknya polar ke konversi tinggal dikuadratkan kemudian diakar. Kalau mau diubah kembali ya kita tinggal ubah ke bentuk integral saja ya, jadi AM dan dm.
Nah ini mungkin synthesis equation dari Fourier ya. Jadi kalau misalnya transformasi itu ada dua macam termnya atau secara definisi kita bisa lihat yang pertama adalah analisis, kemudian yang kedua adalah sintesis. Kalau analisis itu sinyalnya sudah ada, kemudian kalian olah, kemudian untuk dapat informasi itu adalah analisis. Tapi kalau sintesis berarti kita harus membuat sesuatu yang baru. Nah ini biasanya susah. Kalau misalnya untuk S1 biasanya tarafnya masih analisis. Tapi kalau sintesis itu berarti dari sesuatu yang baru dicoba ditambah polanya seperti apa, kita tebak equation-nya seperti apa untuk jadi sinyal yang baru. Itu adalah sintesis. Jadi sebenarnya ada dua term, tapi yang kebanyakan kita pakai adalah yang analisis. Nah ini mungkin selanjutnya akan kita lanjutkan bagian aplikasi. Jadi nanti saya pakai sensor kita ini mungkin kita sudah punya di Prodi juga lumayan banyak. Ini ada 4. Jadi sebenarnya sensor ini bisa kita pakai untuk ECG, EMG, EEG sama EDA. Jadi mungkin bisa juga kita pakai untuk aplikasi untuk ambil sinyal. Jadi nanti mungkin selain saya akan coba dibuka. Jadi butuhnya kalian ada elektroda, kemudian ini adalah mikrokontrolernya yang ada di belakang kanan kirinya adalah sinyal, adalah sensornya. Jadi sensornya ada EEG, ada EEG, ECG, dan juga EMG. Ada tambahan lagi selain dari sensor 4 ini ada akselerometer sama buzzer. Ada juga termometer ya. Dan dia di sini sudah dilengkapi kabelnya. Kalau misalnya beberapa channel dia cukup pakai yang dua, cukup channel positif sama negatif. Tapi kalau misalnya untuk yang ECG dia butuh grounding, jadi pakai yang 3 kabel. Mungkin ada salah satu yang bisa bantu saya untuk mendemokan. Mungkin yang saya tunjukkan dulu ya terkait cara peletakan ini. Nah ini nanti mungkin kita jadikan bareng-bareng biar kalian bisa lebih jelas. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pakai Vitalino, peletakannya bergantung sama sensor apa yang kita mau pakai. Misalnya kalau ECG gitu ya, contohnya adalah yang saya pakai adalah ECG. Di ECG sendiri kalian tahu ada 12 lead ya, ada yang lead di precordial, ada yang di tangan, lead 1, lead 2, dan lead 3. Nah ini contohnya untuk yang precordial karena memang dia cuma punya satu lead sebenarnya, satu positif, satu negatif, satu ground gitu ya. Kalau misalnya kalian butuh di precordial berarti diletakkan di bagian P1, P2, dan P5 ya. Itu untuk yang bagian precordial. Nah tapi mungkin kalau misalnya kita pakai precordial agak susah ya cobanya karena kita harus buka baju. Ya jadi mungkin nanti kita pakai yang di bagian tangan atau juga pakai kaki. Nah kalau yang pakai kaki agak ribet juga, jadi mungkin kita nanti pakai yang di tangan saja. Jadi tadi P1, P2, dan P5 ya. P5 atau P6 yang muter di bawah. Jadi kita hanya pakai satu lead. Jadi kalau misalnya di komputer, kalau yang kedua ini adalah yang di tangan, yang nanti mungkin kita akan lakukan di sini. Yang satunya untuk mewakili lead 1 di kanan atau di kiri, yang satunya di kanan gitu ya. Satunya yang di bagian sini ini adalah grounding. Nah mungkin nanti kita akan coba pakai ini adalah di bagian tangan. Kemudian ini ada lagi opsinya kalau misalnya mau pakai lead segitiga itu yang tangan sama kaki. Nah itu mulai juga, jadi satunya di kanan, satunya di kiri, satunya di kaki. Jadi groundingnya dipakai di kaki. Jadi bisa pakai segitiga. Boleh nanti bebas kalian mau pakai yang kaki atau yang kanan, atau mungkin mau pakai precordial juga boleh ya, selama itu tidak mencurigakan. Dan selanjutnya kita butuh koneksi ke sensornya dia pakai kabel lagi, dan kemudian kita open software bawaan yang kita untuk ambil atau untuk record data yang pakai open signal. Jadi kalian butuh install open signal, ini masih free, jadi di masing-masing di kalian sudah diberikan link atau barcode untuk download ya. Jadi nanti kalian sambungkan karena koneksinya pakai Bluetooth atau wireless, jadi tinggal di sinkronisasi gitu ya. Jadi nanti mana yang koneksi dan akan mulai masuk ke rekamannya. Sebenarnya bisa juga dia koneksinya langsung 4 simultan gitu ya. Tapi nanti kita coba untuk sinyal ECG saja. Nanti kurang lebih seperti ini keluarannya. Oke.
mau coba kita dengarkan. Ini bisa salah satu yang bisa coba bantu saya. Kalau yang di sini kalian pakainya yang IPAN, metodenya jangan menjawab tapi yang IPAN. Jadi biar tercapai untuk kita lihat kalau juga ini dari install, kemudian kalian akan dapat kebetulan di sini masih gratis, jadi tinggal dinyalakan dan biasanya langsung terkoneksi. Jadi langsung terkoneksi di sini tandanya akan muncul device yang kalian punya. Dan device apa? Tinggal nanti diklik kita besar seperti ini. Nah nanti tinggal dipilih channel yang mana. Karena kalau yang di situ pilih channelnya ECG gitu ya, jadi kita bisa langsung klik ECG di sini. Kemudian langsung klik record. Nah kemudian kita data dulu. Jadi data dulu di bagian mana? Jadi seperti yang tadi. Jadi satunya di kanan, satunya di kiri, kemudian satunya untuk browsing. Dan ini yang putih. Yang putih warna yang penting ada itu sebenarnya bisa di mana saja, yang penting tidak mengganggu oleh yang seperti ini. Nah yang penting bagian grounding itu posisinya dia tulang yang lonjong gitu ya, karena dia grounding kan. Jadi grounding itu sebenarnya mau bisa dipakai di punggung kanan atau mungkin di siku, tapi kalau di siku terlalu panjang karena di sini kabelnya terbatas. Jadi biasanya kita pakai yang di sini, ujung tulang yang menunjuk dari bagian tangan. Kemudian satunya lagi kita taruh di sini ya, negatif ya. Yang negatif itu yang warna merah, hitam. Yang kita taruh di bagian pangkal ini. Kemudian satu lagi kita taruh di bagian kiri. Ya, sama juga posisinya seperti yang di bagian kanan, tapi yang positif yang warna merah. Nah, sampai di sini. Oke, setelah tersambung di sini, sebenarnya kita tinggal langsung record, tapi kita harus melihat jadi mungkin kurang lebih 10 detik. Kemudian frekuensi yang ini di harga ini kita bisa pilih dari 10, 100, kemudian 1000, tapi kan pakai yang lebih besar saja, jadi 1000. Kemudian efektifkan hasilnya, dan kemudian tambahan lagi untuk kasih noise nya. Jadi noise nya itu pakai APGN atau yang ada di MATLAB. Kemudian kalian coba plot. Jadi lihat perbedaannya antara yang sebelum noise dan setelah noise. Jadi kalian bisa bandingkan antara yang dengan noise dan tanpa noise. Kemudian yang terakhir kita kembalikan lagi ke bentuk IRT. IRT-nya kalian bisa pakai juga. Foto ini mungkin codingnya sudah saya tahu juga di hebat, jadi kalian bisa akses semua materi yang ada di sini. Oke, sudah cukup? Kalau misalnya sudah cukup, saya rasa ini sampai di sini. Karena juga waktunya sudah habis. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kesalahan yang sudah ada sebelumnya mungkin kurang mendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.